Halo YouTube, selamat datang di channel Om Hobi. Sudah lama kami tidak mengunjungi kawan kami yang ini. Kami ingin lihat perkembangannya seperti apa, karena namanya ada di mana-mana. Dan ada Nissan March ini, kalau mungkin Anda ingat, yaitu Om Carok. Om Carok. Assalamualaikum. Ada Om Hobi. Apa kabar Om Hobi? Baik, alhamdulillah. Gimana, sehat? Siap, sehat. Gua suka turbo. Iya. Om Turbo. Ya bisa. Mau balapan ini? Apa? Sama ini? Ini. Jangan deh, nanti kalah dia. Kalah gorengannya, gorengan gila nih. Nah, tapi ngapain sih ginian dibeli 500 juta dari si Arif? Enggak, kemarin kan lagi iseng-iseng aja. Iseng. Jadi pada saat pulang dari dari Samarinda, terus ada yang ini pada nge-DM, gue pikir waktu itu tuh lagi ngejual sapi limosin. Karena kan kemarin tepat satu hari sebelum kurban. Ternyata yang diperbutkan itu bukan sapi limusin, tapi Nissan March 2013, pajak mati 5 tahun. Udah gitu tuh pajak mati 5 tahun? 5 tahun mati. Udah dihidupin? Udah dihidupin. Ya ampun, lagi apa proses sih? itu. Ya biasa aja. Biasa aja. Nggak spesial juga. Ya, tapi ini sebenarnya 500 juta itu bukan gue beli untuk nilai dari value mobilnya sih, Om Hobi. Jadi gue merasa bahwa gue melihat kreativitas Arif Muhammad sebagai konten kreator untuk dia membantu si followersnya itu kan ada sebuah cerita lah ya, dia kena kena dampak dari pandemi, jadi dia membutuhkan banget ini untuk dijual gitu loh. Sehingga jadi 500 juta itu kembali lagi bukan dari value mobil, tapi bagaimana kita mencoba menebar virus kebaikan. Kalau gitu next kita akan bikin mobil gini, suruh dia beli. Ini ada 2 BMW nih. Iya. Ini BMW yang turun di sirkuit Sentul. Yes, ini 2 dari 10 line up CRK Motorsport yang berlaga di Indonesia International Series of Motorsport. ISOM. Ya, ISOM. Ini 2 siapa yang bawa ini? Ini mobilnya Adri Yahya, ini Arya Ramadan. Wah. STW. Terus Om Carok sendiri bawa yang mana? Gua nanti akan mobil bawa yang itu. Akan? Ya. Berarti ini masih dibuat? Iya, kemarin kan pakai ini. Dulu kan kemarin pakai ini ya? Kelas Brio waktu itu. Iya. Ini udah standarin lagi nih? Udah standarin lagi. Nggak bonyok ya? Enggak. Ini udah 2 kali hancur, jadi udah 2 kali hancur lagi. Ya, dijual Brio murah. Jangan ditahu. BMW E46. 3000 cc. Ini dasarnya apa? 320? 330 dasarnya. Mesinnya juga masih mesin 330 yang sama 3000 cc masih ya. 30 masih 3000 cc zaman dulu. Jadi ini kita ikut kelas 3000 cc. Ya, ini baru banget jadi dan belum di stiker. Kan? Nanti habis lebaran kita coba gas. Ya. Tempel stiker Motomobi gitu, Om. Siap. Di atas ya. Ini taruh stiker ini. Di atas. Di atas. Di depan. Depan aja depan. Pintu. Loh, ini setelan drifting juga nih. Iya, jadi ini ada handbrake yang jadi dual fungsi. Ini setelan kaki-kakinya emang udah disiapin untuk 2 kebutuhan. Pertama bisa buat touring ISOM, terus bisa kita main drift juga. Tinggal ganti kaki-kaki aja. Karena pada prinsipnya si mobil ini kan mumpuni untuk si mesinnya, untuk kita main 2 kelas. Main 2 kelas, dua urusan. 2 urusan. Ini jadi, ini deh, ada seni-seninya. Ya, ini darbots. Darbots lagi. Jadi dari awal pertama kali 2 tahun lalu, gua datang ke tempat ini kan, sebuah tempat itu kan merefleksikan diri kita juga kan, bukan hanya mobil. Jadi gedung ini gua minta tolong sama darbots untuk bro, gue pengen bikin ini gedung ini punya ciri khas CRK. Jadi inilah kolaborasi pertama CRK dengan darbots. Gedung ini. Ini apa sih, gambar apa sih, Om? Dia tuh kan emang konsep dia si gurita gitu, Om. Jadi ini kayak ikonnya si darbots itu yang memang seperti ini. Begini ya. Gambar-gambar begini. Monster gurita gitu. Terus ini dari tadi penasaran, kok ada logo IMI di sini ya? Iya. Ini adalah gue juga sebagai salah satu pengurus di ini pusat, dan CRK Motorsport ini juga sebagai salah satu wadah untuk berkumpulnya komunitas-komunitas roda 2, roda 4. Jadi dari dulu gue juga memang
punya sebuah cita-cita untuk bikin sebuah tempat one stop. Jadi tempat kumpulnya roda 2, roda 4, karena kan otomotif itu bener-bener passion gue juga gitu. Jadi CRK Motorsport adalah rumahnya otomotif Indonesia. Oke. Jadi cocok sama semboyan IMI juga. Iya. Dan ini tempat tuh besar sekali ya, dia sampai belakang gitu. Cuma sekarang lagi direnovasi. Nggak tahu mau dibikin apaan sama Om Carok nih. Sampai ke belakang sana. Nah, ini ada anak gue nih. Oh, ini Abian. Abian. Oh, dia punya mobil sendiri. Abian ini lagi ikut balap dia. Oh, balap apa? Balap apa dia? Go-kart. Oh, keren. Jadi udah dia kemarin juara 2 nasional untuk go-kart. Dan dia nanti mewakili Indonesia untuk ajang Rock Super Final di Itali. Di Itali? Di Itali. Ini mesinnya mesin motor nih. Iya tuh. 150 Tinggal cc. silinder, ada motor starternya lagi. Hah? Ada motor starternya lagi. Iya. Bensinnya, isi bensinnya dibuka sini. Iya, ini bensinnya. Nah, ini udah modifikasi loh. Raptor loh nih. Iya, catnya Raptor. Raptor loh. Catnya Raptor. Ternyata mainan Harley juga. Ya, ini adalah Harley pertama gue nih Om. Ini baru ngangkut 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu. Masih ini baru sekali. Harley Fatboy. Iya, ini edisi Fatboy. 105 anniversary. Tapi ini ya, Fatboy itu biasanya ban belakang nggak selebar ini, ban depannya nggak sekurus ini. Betul. Ini udah ganti jadi peleknya Fat Daddy. Wow. Jadi belakang udah 330. Terus ini udah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ini kan dulunya kan nggak selebar ini kan. Iya. Gue bikin lebar, jadi gue pengen bikin konsepnya itu bobber ya. Nggak bisa bonceng cewek dong. Nggak bisa. Di depan paling. Ini buat setia nih motor, cuman satu. Nggak bisa di sini, di sini. depan ya, makanya. Cukup panas. Depan gini, gini. Terus gimana? Gini ngadep sana, nggak belakang. Nggak ada. Di pangku dong. Iya, gini kan ada dikit nih. Iya benar. Benar, susah. Iya kan? Coba nggak? Kita lihat. Asik ya? Turbo. Fatboy. Dulu pernah punya Fatboy tahun Punya? Oh. 2000 kalau nggak salah. Iya, ini 2008 anniversary edition, 105 anniversary. Terus gitu loh ya, kan biasanya jarum bensin di sini nih. Iya, betul. Ini kan tangki buat buka. Tangku, betul. Ini buat apa? Indikator. Indikatornya titik-titik itu pakai LED. Nyala. Enggak, jadi nyala. Jadi nyala dia. Iya, ini sekalian ini fuel. Kalau penuh full. Iya, jarum bensinnya gini pakai LED. Iya benar. Ini berarti udah setengah. Udah mau habis bensinnya. Iya, hampir seperempat ini. Nah, ini Willys yang waktu itu dipakai Om Fitra, dipinjam di setir Om Fitra ya. Siap. Nah, ini coba naik dah. Nah, ini sempit nih. Sempit nih. Tangki bensinnya di mana? Di sini. Iya, benar. Di sini. Coba dulu. Muat. Coba nyalain. Muat. Coba nyalain. Ini joknya nggak bisa setel lagi, mundur nih. Enggak. Nah, Mas, nggak masuk gigi. Gila, top chair lagi. Jeep Willys tahun 58 dengan kondisi full restorasi tapi mempertahankan semua keaslian dari Jeep ini. Iya. Ini bisa dipakai juga buat tembak lu. Bisa ini. Tinggal selongsong. Selongsokannya belum di. Nggak power steering. Enggak, ya jangan. Ininya juga masih statis. Iya. Nih. Nah, ininya nih. Iya pakai tangan manual. Nah, jadi nggak usah dinyalain mesinnya, nggak usah dikontak. Mau ini intermittent. Ini ada buat ini. Buat naruh senapan. Senapan. Jadi dulu Willys itu mencoba bikin dia research mesinnya gimana caranya bisa bikin mesin reliable dengan cara mesinnya dinyalain, digaspol buka habis selama 100 jam. Nggak boleh rusak. 100 jam buka habis. Kayak full rev. Gila. 100 jam. Ini. Nggak overheat nggak ini ya? Iya. Itu cara dia ngetes mesinnya. Karena ini mobil emang punya kekuatan luar biasa sih. Iya. Dan ini enaknya 4 wheel drive kan?
Jadi emang mobil segala medan. Segala medan. Cuma nggak ada topnya. Ada. Ada. Ada soft topnya. Soft top. Nih soft topnya masih ada. Nih soft topnya. Iya. Tinggal tempelin deh. Ya, dan ini udah lengkap dengan anhangnya. Wah, anhang. Ini susah nih nyarinya nih. Iya. Ini anhang aslinya ya? Emang aslinya. Keren. Dan ini udah pernah gue pakai ke Surabaya. Hah? Digendong. Digendong apa? Terus digendong dulu dari Jakarta ke Surabaya, terus dari Surabaya ke Malang, balik lagi ke Surabaya, gue bawa sendiri. Waduh, nggak mogok tuh? Nggak mogok. Serius nggak mogok. Ini udah sering touring juga dan oke kondisinya. Kita dan ini ada miniaturnya tuh. Oh ini ya. Ini adalah bagian yang gue juga sangat. Ini senapan yang di depannya tuh nggak ada tuh, belum ditaruh tuh. Di sini udah ada. Makanya ini belum. Iya. Pakai senapan burung. Jadi gue sangat appreciate para pelaku ini ya. Sejarah. Kreativitas. Oh kreativitas. Jadi ini Recaro Jaring bikinin buat gue ada Willys, The Beast, sama Porsche. Ini Recaro Jaring yang bikin. Oh bikin. Dan dia detail banget ini. Detail sekali. Detail ngikutin bener-bener. Dan ini bikin ininya juga bisa 4 bulan. Oh boleh dong dikenalin. Boleh Recaro Jaring. Nah ini nih dia juga dibikin. Nah yang paling lama ini dia bikin 6 bulan. Dia bikin kayak gini 6 bulan nih. Karena detail banget. Ini sampai pelek-peleknya semua segala macam. Iya. Karena masa body kit Karma ada siapa yang bikin gitu kan? Iya. Ini bener-bener bikin. Jadi Om Mobi juga bisa dibikin. Muka lu juga bisa dibikin. Iya bisa. Gue pengen bikin duplikat tapi kan muka gue. Kayak tengkorak. Gampang kan? Gampang. Ini juga. Ini waktu yang Crazy Fast Indonesia 2 nih. Oh iya yang tuh buat keluar tembak mati kontainer itu. ya. Iya. Tapi kan masih hidup. Masih hidup. Cuma dibius tuh. Jadi dia sampai ngelihat film gua dan dibikinin kayak gini lucu juga sih. Keren. Jadi konsep kantor ini sengaja gue bikin semacam memorabilia. Jadi ini waktu foto momen dengan Prestige majalah Prestige Indonesia. Okay. Jadi ini pertama kalinya tahun 2021. Menurut gue ini salah satu pencapaian gue yang tertinggi. Kenapa? Karena tahun 2021 itu gue masuk sebagai satu dari 40 under 40 di majalah Prestige. Gitu. Jadi menurut gue itu sebuah pencapaian gue karena Prestige itu memilih 40 orang tersukses di bawah usia 40 tahun dan ini menjadi salah satu kebanggaan gue dan semoga bisa menjadi inspirasi buat anak cucu gue nanti. Iya benar. Nah ini tahun 2020 nih. 2020. Jadi Brio yang depan? Iya, tahun 2020 masih kurus ini. Masih kurus ya? Masih kurus. Ini pertama kali gue ikut balap, 2020 gue ikut kelas Brio. Gue pada saat itu juara 3 nasional, karena waktu itu pandemi cuma ada 2 seri. Yeah. Jadi dua jauh balapan, habis itu udah juara nasional. Yaitu memulai 2020 dengan menjadi pembalap. Akhirnya tahun 2021 gue mencoba membangun squad CRK Motorsport. Jadi CRK Motorsport ini menarik. Ini sebenarnya perkumpulan dari sahabat-sahabat teman-teman gue semua. Ada Mas Arya, BTX Konsep, Adria ya, Alvito, sama Raden Rauf. Kita semua bikin satu tim. Udahlah daripada kita sendiri-sendiri, kita bikin di bawah CRK Motorsport. Gue memanajerin dan gue mensupport secara administrasi sama teknikalnya. Akhirnya kita di tahun 2021 kita keluar sebagai national champion di beberapa series, sehingga kita menjadi juara umum di ISOM 2021. Dan harapannya di 2022 kita bisa mempertahankan lagi. Dan yang menariknya tahun ini kita ada satu pembalap tambahan. Siapa? Itu adalah Pak Nanan Soekarna. Waduh. Pak Nanan pembalap kita. Jadi dan kemarin beliau di series pertama berhasil naik podium, juara 3. Luar biasa. Luar biasa. Ini piala-piala apa? Ini piala slalom sama piala modifikasi. Beberapa sih karena nggak cukup juga. Dan kembali lagi Om Mobi, sebenarnya bukan tujuan gue sih mendapatkan piala ini sih. Ya. Jadi pada saat itu
dari dulu nggak pernah gue pengen pikirin gue bikin sebuah mobil terus target gue berapa piala. Jadi ini cuman ada empat apa namanya kejuaraan yang gue ikutin selama tahun 2021, tetapi alhamdulillah udah menghasilkan sekitar 27 piala di 4 kejuaraan tersebut. Dan alhamdulillah kita memborong beberapa kategori predikat terbaik lah gitu. Ini kalau mau main catur ya. Iya. Yang putih berdiri, yang hitam duduk. Iya ya benar. Oh iya benar, ini berdiri. Benar juga. Nah, ini adalah rumah produksi CRK Pictures. Ini Crazy Fast Indonesian ya? Yes, Crazy Fast Indonesian. Ini waktu yang pertama, ini behind the scenes yang pertama, ini yang kedua. Nah ini apa ada mobil juga kan? Ada. Yang lo gue tembak mati. Enggak mempan. Hidup lagi. Hidup lagi. Harus gitu-gitu gue bikin mati aja ya. Oh iya, hidup lagi, kuat. Gitu, yuk kita ke ruangan gua. Nah ini seperti biasa konsepnya memorabilia. Jadi, nah kita salah satu sponsor di Persikota juga, karena gue suka banget otomotif sama olahraga. Nah ini waktu SEA Games 2017 ini saya dapat ini, gue nonton ke sana sebagai tim juga, sebagai salah satu tim Indonesia untuk SEA Games. Nah, ini dua inilah yang gue menjadi sebuah oleh-oleh ya buat dari sana. Ini tanda tangan pemain-pemain ya. Waktu itu ada Ninja Putri. Kok lu lihatnya ini sih? Kebaca, yang lain bisa kebaca. Ini Luis Milla kelihatan. Oh iya, lu nya aja bisa baca, cuma cewek aja. Nah, ini adalah tempatnya istri gua sekaligus Abian. Oh, jadi satu kantor ya? Iya. Nah, tuh Abian tuh lagi main. Oh, ini Abian nih. Coba. Ini lagi di sirkuit apa? Sentul depan. Sentul kecil. Enggak, sentul besar. Nah, jadi anakku ini 8 tahun, Om Obi. Dia baru 6 bulan ikut balapan di Sentul. Saat itu gue nggak mempersilahkan dia, tapi dalam 6 bulan ini ternyata dia punya keberanian dan punya kemauan yang luar biasa. Dan alhamdulillah dalam 4 series yang dia pernah lakukan selama 6 bulan ini, dia udah berhasil juara 4 kali. Dan terakhir dia juara 2 nasional. Itu piala-pialanya di situ. Nah, 8 tahun. Anda 8 tahun prestasinya apa? Kalau di Indonesia, kejuaraan go-kart nasionalnya itu namanya E-Shark Rock Cup. Nah, ini terakhir yang dia dapatkan. Abian, sini Abian. Ini juara 2. Dan alhamdulillah tahun ini dia akan mewakili Indonesia untuk berlaga di putaran final di Italia. Ini juara yang berapa, Bian? Juara 2. Yang terakhir mana ini ya? Ini juara 2 ya. Terakhir ya. Yang ini ya. 2022 ya. Abian, dia pernah tabrakan loh, Bro. Sakit nggak? Iya. Sakitnya sebelum hancur ya? Ya. Nah, yang hancur apanya? Go-kartnya rusak? Go-kartnya rusak dan dianya... Kenapa? Dia nabrak lintasan di tikungan terakhir di R14. Itu masih Tabrak kan begini. kencang itu tikungannya. Bam, hancur. Kita tunggu, wah itu gue sempat speechless dan gue angkat dia. Dia bilang, "Papa, tangan kiri aku patah." Terus patah? Enggak patah, pas gue angkat dia nangis. Terus gue bawa ke pedok, ternyata nggak patah, cuman kaget aja dia. Terus tapi bengkak-bengkak, jadi ini jempol semua gitu. Terus sudah habis itu gue bilang, udah mulai hari ini dia nggak akan boleh main go-kart lagi. Itu kejadian 2 bulan pertama dia balapan. Habis itu besoknya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu diperiksa nggak ada apa-apa. Minggu depan dia ngegas lagi dan nggak ada takut-takutnya. Iya, udah ngerasain. Udah ngerasain kayak gini, oke. Tapi alhamdulillah dia ngerasain itu justru pada saat dia lagi belum dia juara. Iya. Dari awal. Nah, ini adalah beberapa piala. Banyak banget pialanya. Ya, sebagian ya, karena nggak cukup. Ini beberapa piala untuk waktu di HIN. Oke. Nah, terus ini lengkap tuh ya. Terus ini Abian. Nah, itu
modifikasi. Nah ini ISOM nih, semua ISOM. Nah ini apa namanya, Jarum Black Auto Virtual Battle, juara nasional. Ini final battle-nya, ini kita juara. Nah itu waktu di SEMA kemarin, kebetulan Abian ikut dan gue lihat di situ mobil. Yang menariknya di SEMA ini kan sebagai salah satu ajang otomotif modifikasi nomor 1 di dunia, ini surganya di dunia. Tapi menurut gue Indonesia itu nggak kalah juga. Nggak kalah ya. Betul. Cuman bedanya gini Om, di sana ada mobil-mobil besar, ya kayak Bigfoot, kayak mobil apa nih, Transformer ini mobil apa nih? Ya itu apa namanya, lori apa? Namanya apa sih? Pakai tronton itu kayak ini Autobot. Nah, di situ bedanya terus sama kalau di kita itu kan ketika launching di Amerika, regulasi Indonesia itu kan masuknya lama gitu. Jadi kita modifikasi itu agak terlambat. Itu doang permasalahan di Indonesia hanya regulasi dari pengiriman, terus dan mobil-mobilnya itu kan kita terbatas. Kalau mereka kan gila-gilaan, ada Bigfoot, ada apa, jadi pol. Tapi dan gayanya macam-macam ya. Kalau gaya ini kan nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Tapi kan memang di sana tuh lebih ke American Muscle ya. Karena menurut gua cocok juga dengan karakter si daerahnya dia kan, gede, jalanannya gede-gede, lebar-lebar. Kok di sini, ampun Om, pakai ginian nggak bisa. Sini saya. Nggak bisa, itu velgnya berapa duit ya? Gitu. Kayak berapa duit? Kalau sore, kita nongkrongnya di sini. Ya kalau sore jangan siang-siang gini panas. Enak banget nih. Nah dari sini gue bisa ngeliat mobil-mobil ya kan. Jadi kalau sore biasa ini tempat yang dipakai buat nongkrong dan enak banget. Dan menariknya di sini, ini kan tempatnya otomotif Indonesia. Gue bilang rumahnya otomotif Indonesia. Jadi karena gue tuh suka banget ngumpul sama orang-orang, gue tuh bikin ya ini kalau sore ini gue bisa ngobrol dan setiap 5 menit ini ada apa namanya? Ada ini MRT yang lewat. Kayak di Jepang ya? Kayak di Jepang. Nah, terus sama gue punya tempat khusus untuk kita seandainya ada komunitas. Yuk, gue kasih lihat ya. Apa tuh? Nah, ini gue namain CRK Studio. Jadi studio ini bisa multifungsi. Jadi kalau misalkan ada pertemuan media update kecil, terus pertemuan dengan beberapa komunitas roda 2, roda 4, biasanya kita nongkrongnya di sini. Nongkrong sini ya. Betul. Coba duduk. Nah gitu barang-barangnya ini lagi cukup serius nih, lightingnya, audionya gitu. Dan ini memang ya karena pada basicnya seperti yang gue pernah bilang dari dulu kan, event itu memang passion gue Om Mobi. Oh. Betul. Jadi ini kita semua punya sendiri dan gue selalu berpikir bahwa ada sebuah hal yang nggak bisa dibayar dengan uang ketika kita menciptakan sebuah karya dan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itu baik itu karya otomotif, karya event gitu loh. Jadi sama lah prinsipnya. Dan ada satu ruangan lagi yang Mobi di sini yang biasa gue gunakan untuk menjamu tamu-tamu gue. Nah, ini dia di sini. Nah, ini Om Mobi. Jadi ruangan ini menurut gue adalah semacam kayak hall kecil lah ya. Dan ini juga multifungsi. Tapi biasanya ini gue taruh makanan di situ. Ini buat apa namanya? Buat duduk. Ya buat duduk. Kita buat apa namanya? Sebulan sekali tuh gue selalu mengadakan acara untuk santunan di sini. Karena gue selalu ingat apa yang disampaikan oleh bokap gue. Dari dulu bokap gue itu tidak pernah mau dan tidak pernah bilang bahwa Chandra harus menjadi sukses. Sukses itu kapasitas, kalau dari kata bokap gue, bukan seberapa besar apa yang lo punya atau yang kita milikin gitu, tapi bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kata bokap gue. Jadi itu yang selalu gue pegang, bahwa karena kan kalau kita berpikir sukses, gue punya mobil, yang lain punya pesawat, ya kan? Punya pesawat, si Elon Musk udah bikin antariksa. Jadi kapasitasnya lo mau sampai mana gitu loh, nggak akan ada habisnya manusia. Tapi kalau ketika kita bisa memberikan keberkahan bagi orang lain, nah itulah menurut gua salah satu
kategori sukses. Nah, sekarang gua akan ajak Om Obi ke tempat yang unik. Atas, ini tangganya nggak panjang kan ya? Enggak, ini cuma 20 meter. Nah, udah nggak kuat Om? Oh, kuat. Mau buka? Kuat. Lagi nggak buka. Maghrib nanti buka. Nah, ini kita namain sebagai Kita namain ini sebagai CRK Skypark. Nah, jadi ini serunya. Jadi CRK sebagai one stop rumahnya bagi para otomotif roda 4. Gue bukan hanya menawarkan orang-orang bisa kumpul aja, tetapi punya activity yang positif. Yeah. Jadi di sini bisa buat bola, itu buat basket. Oke. Nanti bentar lagi gue mau bikin kafe di situ. Oke. Setiap minggu nggak ada habisnya nih. Orang main Cuma satu minggu ya pasti ada aja. Bulan puasa. Tapi ini dibuka buat komunitas ada juga. Iya. Betul. Dan serunya lagi ini bisa dibuat kayak apa ya? Semacam acara rooftop gitu loh, outdoor, terus ada ininya lagi ada apa. Nah, itu lewat tuh MRT. Iya, seru kan? Setiap 5 menit sekali. Tokyo Vibes. Tokyo Vibes. Ini untung agak ada mendungnya dikit nih. Mendungnya dikit. Tapi kalau sore ini sih pecah. Sore oke. Top. Sore oke. Lapangan basket juga ada. Lapangan basket ada. Dan kita bisa bener-bener ini tuh kelap-kelipnya itu oke banget. Wah tuh. Kelihatan Jakartanya. Kelihatan TB Simatupangnya, ya kan? Ya itu Citos. Tapi seru loh, beneran, seru. Iya seru memang. Kita di kantor ada meja pingpongnya, serunya minta ampun. Siap. Gue nggak ada meja pingpong. Perlu tuh meja pingpong. Seru ya? Karena dalam ruangan kan bisa ber-AC kan? Iya benar. Soalnya kalau harus di ruang tertutup, kalau nggak angin. Ya, jadi mobilnya mana? Oh ya, kita satu lagi, kita ke bawah, kita lihat mobil. Oke. Yuk, kita lihat mobil. Wah. Selamat datang di CRK Garage. Ya. Garasinya luar biasa. Ini adalah M4 Competition. Adik yang terbaru. Ini yang terbaru nih? Iya, ini baru seminggu yang lalu diambil. Dan ini belum ada anggota terbaru. Dan dia belum ada, masih plat sementara. Oh, ini plat sementara? Plat sementara. Jadi ini semuanya udah kita individual. Gue punya custom sesuai yang gue inginin. Jadi dari mulai bucket seatnya udah request bucket seat, all carbon, terus stitchnya warna kuning. Coba dudukin ya Om. Boleh dong. Muat nggak? Coba pengen tahu. Muat dong. Berarti siapa tahu rezeki suatu saat kan. Muat dong. Coba. Iya lo muat tuh. Ayo nyala. Oh tuh bentar nggak nyampe. Tuh setirnya karbon, interiornya karbon. Wow. Nah, dan ini menariknya. Nih. Ini menariknya nih, pencet ini. Lo lihat di kaca depan. Head up display-nya. Setup display-nya. Iya. Enak ya? Iya. Ini biasanya kita taruh di M2. Oh, ini M1 naruhnya. Iya. Suaranya lebih. Tapi ini nggak akan dimodif, Om. Jangan, ini sayang. Tapi ini kayaknya importir umum ya? Iya, tapi menurut gua ini udah sangat compact banget sih, semuanya udah ada. Jadi menurut gua udah oke banget lah untuk ukuran ini. Copyright. Oh iya, copyright. Copyright benar. Asik ya? Joknya enak banget ini. Dan ini tuh bucket seat. Tapi nyaman, enak, betul nggak? Iya. Kan biasanya bisa diatur seat, semuanya masih. Bisa diatur semua. Bener banget. Asik. Ini berapa nih optional ini? Tambahannya GoPay nih. Ini sama all optional, karena kan bukan ini doang kan? GoPay. All optional tuh ini 500 juta. Jok, karbon, terus luar ini sama stitch, ini juga kan stitchnya. Iya, stitching kuning. Dan beberapa tail lamp dan lain-lain lah. Ini lane change warning. Iya, lane change warning ini kayak. Jadi kalau kita departure. Iya benar. Nggak harus belok kiri. Ini steering intervention. Harus belok. Maksudnya setirnya main. Iya. Give way warning ini. Oh, ya. Jadi kalau di Indonesia nggak berfungsi nih. Iya. Ya kalau ada stop sign, dia akan kasih warning mobilnya. Iya benar.
Nah, ini M2 yang waktu Crazy Fast Nation 2 ya? Kedua. Dan ini diganti warna jadi ungu. Iya, kenapa ya? Karena waktu itu bosen. Gak apa-apa sih, mau ganti-ganti juga gak apa-apa kan, wrapping. Wrapping, Yuna, ini wrapping. Jadi bosen tinggal pas. Bosen ganti. Gue belum pernah lihat dalamnya dari kemarin. Ini juga enak posisinya. Ya. Ini Recaro. Ini competition bukan? Bukan, ini bukan yang competition. Nah, lihat ada ininya. Iya, sunroofnya. Dan ini sangat nyaman. Karena kan pada prinsipnya ini memang mesin nggak gua apa-apain sih, cuman di upgrade jadi stage 2 aja. Oke. Tapi kan prinsip dari si mobil M2 ini sendiri kan udah buas lah gitu. Sama nih Airsus-nya kita kayaknya. RBFT. Iya, RBFT nih sama. Iya. Tuh, sama Mercy Kebo. Mercy Kebo. Iya. Kebo pakai Airsus juga, pakai RBFT juga. Posisi duduk enak ya? Enak. Dia enak M2 ya. Recaro. Wah. Dan kalau ini interior gue nggak ngapa-ngapain. Ya, cuman ganti ini aja. Ganti Recaro. Ini Recaro. Iya ya. Recaro Sponsor M Limited Edition, Om. Jadi cuman 2 di Indonesia. Ini mahal nih, berapa duit ya, Om? 55 satu. Wih. 55 juta. 55 juta satu, jadi 2 110. Ini ada ininya dia, ada apa namanya? Elektriknya. Sebenarnya kapas ini nggak perlu dibuka, Om. Gimana sih? Nggak perlu dibuka karena udah kelihatan dari luar. Oh iya. Bisa diintip. Ya, cuman pasang air intake, terus ininya ganti apa namanya? Covernya. Terus gua pasang itu juga apa namanya? Covernya, charge pipe-nya udah diganti. Soalnya kalau yang biasa gampang jebol. Ini sih udah 4 kali charge pipe jebol, jadi gua ganti yang Emang rawan jebol itu kalau nggak salah. Iya, betul. Ini kaca lagi nih. Kaca. Makanya Ayla Turbo kita dikasih kaca gini kapas ini. Kesini ya, sini V8 ya. V8 iya. Beliin kaca deh. Iya kaca. Hah? Bolongin aja Bolongin. Apa pakai ini aja? Nah, pasang ini, tukar. Bisa juga sih. Nanti lebihnya dipotong. Lebih. Terus gue pakai apaan? Pakai Xenia. Yang Xenia. Ya juga. Nah, ini kan Cayman, Om. Cayman. Karma Body Kit. Jadi ini dibawa ke SEMA, ke Amerika. Ya, ini akan dibawa ke tahun ini. Tahun ini. Berarti punya ini di sana, punya stand, punya CRK Motorsport udah mendaftarkan diri dan kita udah dapat. Kita bukan mendaftarkan, kita yang diundang. Oh, okay. Jadi SEMA itu kan kita nggak bisa mendaftarkan diri, kita diundang. Kebetulan tahun lalu kita datang ke situ, kita diundang juga tahun lalu, dan tahun ini kita berkesempatan untuk memajang mobil kita mau ke Indonesia. Oh, gitu. Keren. Berapa mobil yang di sana tuh? Satu ini aja. Ini aja? Ini aja. Yang dari gua ya, tapi dari Indonesia mungkin dari NMAA ada juga. Oke. Nah, ini menariknya karena ini adalah representasi dari modifikator handal Indonesia. Ada total 8 modifikator handal yang ngebangun ini Porsche ini. Karma. Ya, lead modifikatornya tetap Kiki Anugraha. Oke. Tetapi kayak misalkan kaki-kaki YM. Body works-nya si Andre Mulyadi. Ya. NMAA. Kan dia pakai signal. Betul. Yang ngedesainnya permintaan gua yang diterjemahkan oleh Papi Kiki gitu kan. Terus kemudian untuk ininya, ersasnya sama RBFT. Terus kemudian joknya apa ini, Om? Joknya ini Recaro Sportster yang terbaru. Gua mesen ini 8 bulan baru nyampe sebulan yang lalu. Ini baru diganti, kemarin kan RMS. Iya. Waktu yang Crazy Fast Indonesia 1 pakai RMS, tapi RMS itu kan bucket seat yang bener-bener untuk balapan. Balap nggak nyaman. Ini kagak nyaman. Tapi ini juga nggak nyaman, ini nggak bisa disenderin ini. Nyaman. Ini nyaman ya, tapi nggak bisa disenderin karena pada prinsipnya juga ini nggak bisa kan. Iya. Si Porsche itu emang nggak ada ininya, ada ruangannya. Jadi memang ya udahlah cocok. Iya, terus kemudian untuk peleknya ini SV2 Forge, gue pesen 6 bulan dari Amerika. Terus wrapping Max Decal, di dalamnya nih Randy Ryupasa. Jadi botak ini semuanya dalam ini interior rubah semuanya. Audio, FI audio. Kalau knalpot
Tech Pro. Tech Pro. Dan ini semuanya udah ganti semua, lampu apa segala macam. Ya, ini mobil yang nggak bisa dilihat mesinnya atau nggak? Iya ada. Tapi itu ini tuh dibolongin tuh. Apa? Bisa itu bolong? Iya, dibolongin. Gua betul. Iya. Gua yang bolong. Iya, dijadiin kaca. Ya. Iya, ini bener lebih enak. Iya, jadi kelihatan. Iya kan? Kelihatan karena Cayman Boxster itu nggak bisa dilihat, mesinnya dibuka tuh nggak bisa. Dan ini adalah Porsche dengan kasta terendah. Iya, Porsche terendah. Dan ini ada menarik Om. Entry level, ini Purman's 911. Betul. Jadi dia nggak pur. Keren. Gitu Om. Mantep. Sema nih, ikut ah. Berangkat. Mumpung masih punya visa. Iya, belum mati ya. Belum mati. Oke. Siap. Om Chandra. Om Chandra, aslinya Chandra namanya. Iya. Om Carok. Thank you Om. Sama-sama. Mudah-mudahan nih orang yang nonton sampai segini nih ya menjadi inspirasi nih. Siap. Jadi semangat kerjanya tuh. Siap. Lihat Om Carok ya. Thank you Om. Siap. Makasih Om Mobi udah datang teman-teman. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Cek Instagramnya Om Carok dan channel YouTube-nya itu yang ada Crazy Fast Indonesian. Yang kedua yang ada kaminya mungkin Anda belum lihat, coba dilihat. Yang gua nembak dia mati. Nggak mempan, berdiri lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Ntar di 3 gue bikin mati. Nggak bisa, nggak mempan. Gue berdiri lagi, gue ubah lagi. Di 3 gue bikin mati. Nggak. Terima kasih telah menonton. Oke, thank you.